Halo, selamat malam Pak Heri dan teman-teman pecinta kebijaksanaan. Perkenalkan saya Karni Fisyana Editago yang akan memandu penjelajahan mendalam kita ke dalam filsafat Cina. Selain konsep yin dan yang, saya ingin mengajak teman-teman untuk kembali bertanya, apa sesungguhnya corak filsafat Cina? Bagaimanakah periodisasinya? Lalu, apa sesungguhnya yin dan yang dalam paham-paham besar filsafat Cina seperti Konfusianisme, Taoisme, dan legalisme? Namun sebelum itu, mari kita bersama-sama memahami karakteristik atau corak dan DNA dari filsafat Cina yang sejatinya sangat berbeda dengan filsafat Yunani yang abstrak dan spekulatif serta cenderung terfokus pada apa itu ada. Corak filsafat Cina yang pertama adalah pragmatis dan praktis, di mana filsafat Cina memiliki fokus utama pada etika dan filsafat politik. Pertanyaannya bukan lagi apa itu kebenaran, melainkan bagaimana sesungguhnya cara kita menjalani hidup dengan baik. Kedua adalah humanistik, di mana filsafat Cina sangat berpusat pada manusia dan relasi antar manusia, di mana harmoni sosial dalam lingkup komunitas seperti keluarga dan negara seringkali jauh lebih diutamakan. Yang ketiga adalah holistik, di mana dalam filsafat Cina, alam semesta atau kosmos tidak dilihat sebagai sebuah mesin yang tercipta oleh entitas luar, melainkan sebagai satu organisme tunggal yang hidup dinamis dan saling terhubung. Dalam paham ini, manusia adalah bagian yang tak terpisahkan dari alam, bukan penakluk alam. Yang keempat adalah harmoni, di mana tujuan utama dari hampir semua aliran dalam filsafat Cina adalah untuk mencapai harmoni, baik dengan diri sendiri, masyarakat khususnya tatanan sosial, maupun dengan alam semesta atau Tao. Selanjutnya, mari kita menelisik lebih dalam terkait sejarah panjang filsafat Cina yang dapat kita bagi menjadi 3 periode besar untuk mempermudah pemahaman. Periode yang pertama adalah era klasik kuno pada tahun 600 hingga 221 sebelum Masehi. Era ini merupakan masa dinasti Zhou atau Zhou akhir yang terpecah menjadi 2, yaitu periode musim semi dan gugur, serta yang kedua periode negara berperang. Era ini merupakan zaman emas filsafat Cina, di mana kekacauan politik dan perang yang konstan justru memicu para pemikir untuk kemudian mencari solusi atas krisis tatanan sosial yang terjadi. Era ini melahirkan 100 aliran pemikiran atau Shishi Baixia, di mana semua aliran besar yang akan kita bahas selanjutnya seperti Taoisme, Konfusianisme, dan lain sebagainya lahir. Yang kedua adalah era imperial pada tahun 221 hingga 1912 Masehi. Era ini dimulai ketika Tiongkok disatukan oleh dinasti Qin, dan era ini berlangsung selama lebih dari 2000 tahun. Periode ini ditandai oleh adanya dominasi satu aliran sebagai ideologi negara, seperti adanya dominasi paham legalisme di dinasti Qin, serta Konfusianisme di dinasti Han yang bertahan selama ribuan tahun. Era ini juga merupakan era sintesis, di mana pemikiran Tiongkok berinteraksi dengan pemikiran asing, seperti masuknya Buddhisme. Interaksi ini kemudian melahirkan Neo-Konfusianisme pada masa dinasti Sung dan Ming. Yang ketiga adalah era modern pada tahun 1912 Masehi hingga saat ini. Era ini dimulai dari runtuhnya dinasti terakhir atau dinasti Qing, serta berdirinya Republik Tiongkok atau Republik Rakyat Cina. Era ini ditandai dengan adanya interaksi yang sangat intensif dengan pemikiran-pemikiran yang berasal dari Barat, yang pada akhirnya melahirkan Maoisme, atau dapat kita bilang Marxisme versi Tiongkok, serta membangkitkan kembali filsafat Tiongkok yang tradisional dalam bentuk baru, yaitu Neo-Konfusianisme. Oke. Di dalam era klasik, sebenarnya juga terdapat 4 aliran yang paling berpengaruh, namun itu akan kita bahas selanjutnya. Sebelum itu, mari kita terlebih dahulu memahami apa itu yin dan yang. Perlu dicatat bahwa yin dan yang itu bukan aliran filsafat tersendiri. Ia adalah paham kosmologi kuno.
Yin dan Yang berbentuk Taijito, di mana terdapat benih-benih hitam dan benih putih pada sisi yang berlawanan, yang melambangkan adanya keseimbangan serta keselarasan. Yin melambangkan sisi gelap yang cenderung bersifat pasif, represif, dan feminim. Diasosiasikan dengan malam dan dingin, dan dilambangkan dengan bumi dan bulan. Sedangkan Yang merupakan sisi terang yang bersifat aktif, asertif, dan maskulin, diasosiasikan dengan panas dan siang, serta dilambangkan dengan matahari dan langit. Kunci pentingnya adalah Yin dan Yang bukan merupakan aliran filsafat, bukan agama, merupakan konsep kosmologi kuno, merupakan dualitas kekuatan yang saling berlawanan, bergantung, dan melengkapi, serta Yin dan Yang bukan merupakan peperangan yang terjadi antara baik dan buruk, namun Yin dan Yang adalah sebuah konsep yang menari bersama. Selanjutnya adalah pembahasan mengenai mengapa Yin dan Yang dapat kita artikan sebagai kunci dari aliran-aliran besar filsafat Cina. Yang pertama dari Taoisme. Tao berarti jalan atau realitas tertinggi yang tidak terdefinisi, sumber dari segala sesuatu. Lalu sebenarnya bagaimana Tao bermanifestasi di alam semesta? Jawabannya adalah melalui interaksi yang dinamis antara Yin dan Yang. Taoisme merujuk pada kitab I Ching atau perubahan, di mana Yin dilambangkan sebagai garis yang putus dan Yang dilambangkan sebagai garis yang utuh yang kemudian menjelaskan semua situasi pada alam semesta. Hal ini berdasar pada 64 kombinasi heksagram. Taoisme memiliki tokoh utama yaitu Laozi yang menerbitkan kitab Tao Te Ching atau bertindak tanpa bertindak yang menekankan konsep Wu Wei, di mana Wu Wei sebenarnya sering disalahartikan sebagai kemalasan atau tidak melakukan apa-apa. Padahal makna filosofis yang sebenarnya adalah Wu Wei itu adalah bertindak secara spontan selaras dengan alam, selayaknya air yang mengalir. Selanjutnya adalah Konfusianisme. Konfusianisme bercorak pragmatis serta berfokus pada etika sosial, serta menghindari spekulasi metafisik. Konfusius memiliki cara berpikir yang tidak dogmatis dan teoritis. Ia menolak mistik dan metafisika, dan berpendapat bahwa kebenaran harus dibuktikan melalui pengalaman dan dapat diterima oleh akal. Selanjutnya, pada Konfusianisme itu berfokus pada paham Ren atau kebajikan dan Li atau tata krama, di mana dua paham ini kemudian diharmonisasikan dengan fokus utama kepada dunia saat ini, bukan dunia yang akan datang. Selanjutnya adalah paham Neo-Konfusianisme, yang sebenarnya merupakan reaksi intelektual terhadap adanya dominasi Buddhisme pada rakyat-rakyat Tiongkok yang menderita pasca dinasti Han. Jadi, Buddhisme ini masuk ke Tiongkok dan menawarkan sesuatu yang tidak dimiliki oleh Konfusianisme, yaitu pembahasan tentang metafisika canggih yang membahas penderitaan, reinkarnasi, serta tujuan akhir di nirwana. Menanggapi hal ini, para cendekiawan Konfusius melakukan sebuah sintesis yang brilian, yaitu mengambil etika atau Ren dan Li dari Konfusius, lalu membangun fondasi metafisik dengan berdasar Ren dan Li. Fondasi ini mereka gabungkan dengan paham kosmologi Tiongkok kuno, yaitu Yin dan Yang, dalam kitab I Ching. Namun, terdapat pengecualian yang besar terhadap satu aliran, yaitu aliran legalisme, di mana legalisme atau Faja adalah aliran yang bersifat pragmatis sinis dan realisme politik, di mana memiliki dasar pemikiran bahwa manusia adalah pribadi yang jahat serta takut kepada hukum. Paham ini fokus kepada kontrol sosial dengan menggunakan 3 konsep kunci. Yang pertama adalah Fa sebagai hukum yang kaku dan keras, yang kedua ada Shu
sebagai taktik dan metode rahasia bagi penguasa untuk mengontrol birokrat, serta yang ketiga adalah Shi sebagai otoritas dan kekuasaan absolut. Legalisme ditokoi oleh Han Feizhi yang menertawakan ide harmoni yin dan yang dan berpendapat bahwa yang penting yang sebenarnya itu adalah kekuasaan negara. Selanjutnya, yin dan yang juga sangat berkolerasi dan sangat berpengaruh pada budaya yang ada di Tiongkok. Yang pertama pada pengobatan tradisional atau shongyi, di mana dimaknai bahwa dalam tubuh manusia terdapat organ yin dan yang. Dan jika terjadi penyakit, penyakit tersebut merupakan hasil dari adanya ketidakseimbangan antara organ yang terlalu panas dan organ yang dingin. Yang kedua pada seni bela diri atau Tai Chi Chuan, di mana bela diri merupakan perwujudan fisik dari filosofi yin dan yang menyeimbangkan gerakan yang keras atau yang dan gerakan yang lembut atau yin. Yang ketiga, pada arsitektur atau feng shui, di mana arsitektur yang ada itu mengadopsi paham yin dan yang untuk menyelaraskan aliran energi alam serta menyeimbangkan elemen yang ada di dalam rumah atau kantor agar sesuai dengan aliran alam semesta. Yang keempat adalah kuliner, di mana masakan-masakan yang ada di Tiongkok itu selalu berusaha untuk menyeimbangkan bahan-bahan yang bersifat panas seperti jahe dan cabai dengan bahan-bahan yang bersifat dingin seperti mentimun dan semangka. Sekian penjelasan mengapa yin dan yang itu dapat dikatakan sebagai kunci dari filsafat-filsafat Tiongkok. Slide berikutnya adalah daftar pustaka, di mana saya mengsitasi beberapa jurnal. Sekian penjelasan dari saya. Kanxia, terima kasih.